Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dalam pendidikan Islam, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pengertian evaluasi. Evaluasi sendiri adalah proses sistematis untuk menilai sesuatu hal seperti program, kebijakan, proyek, atau kinerja individu dengan tujuan menentukan efektivitas, efisiensi, keberhasilan, atau dampaknya. Evaluasi melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi dalam konteks pendidikan. Misalnya, evaluasi sering digunakan untuk mengukur pencapaian belajar siswa dan efektivitas metode pengajaran. Selanjutnya ada objek evaluasi. Objek evaluasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan evaluasi tersebut. Contoh objek evaluasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi atau unit kerja. Yang kedua ada kinerja individu. Ketiga ada program atau proyek. Keempat kurikulum atau materi pendidikan. Kelima kebijakan. Keenam sistem atau proses. Yang ketujuh layanan atau produk. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama menilai efektivitas, menilai efisiensi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kinerja dan kualitas, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keenam meningkatkan akuntabilitas. Fungsi evaluasi yang pertama diagnostik, yang mana mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi. Yang kedua formatif, memberikan umpan balik selama proses berlangsung untuk perbaikan segera. Yang ketiga ada sumatif, menilai hasil akhir setelah sesuatu kegiatan atau program selesai. Yang keempat motivasi, yang mana meningkatkan motivasi individu atau tim dalam memberikan pengakuan terhadap pencapaian. Yang kelima ada kontrol dan pengawasan, yaitu memantau dan memastikan bahwa kegiatan belajar sesuai dengan rencana dan standar. Yang keenam ada pembelajaran dan pengembangan, membantu individu organisasi belajar dari pengalaman dan pengembangan kapasitas mereka. Jenis-jenis evaluasi. Evaluasi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria seperti waktu pelaksanaan, tujuan, dan pendekatan yang digunakan. Berikut adalah beberapa jenis evaluasi yang umum. Yang pertama ada evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Evaluasi formatif dilakukan selama proses atau program sedang berlangsung. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir atas suatu program atau kegiatan. Yang kedua ada evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama ada evaluasi diagnostik, yang mana dilakukan sebelum program dimulai. Evaluasi proses, menilai bagaimana program dilaksanakan. Yang ketiga ada evaluasi dampak, menilai atau perubahan hasil yang terjadi akibat program. Keempat evaluasi efisiensi, menilai hubungan antara biaya dan hasil yang dicapai. Evaluasi kuantitatif, menggunakan data numerik dan statistik. Kedua, evaluasi kualitatif, menggunakan data deskripsi dan naratif. Ketiga, evaluasi campuran, menggunakan atau menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan yang kedua, evaluasi individual, menilai kinerja atau pencapaian individu. Evaluasi program melibatkan keseluruhan program atau proyek. Yang terakhir evaluasi kebijakan, menilai kebijakan publik atau organisasi. Prinsip-prinsip evaluasi. Objektivitas evaluasi harus dilakukan tanpa bias atau kepentingan pribadi. Yang pertama, reliabilitas kendalaan. Hasil evaluasi harus konsisten jika dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Yang kedua, validitas instrumen dan metode evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Keterbukaan, transparansi. Proses evaluasi harus jelas dan terbuka.
termasuk tujuan, metode, dan kriteria evaluasi. Keterukunan measureabilitas evaluasi harus didasarkan pada data yang dapat dilakukan dan dianalisis. Keterpercayaan hasil evaluasi harus dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Kesesuaian evaluasi harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan masalah yang dihadapi. Terakhir, efisiensi proses evaluasi harus relevan dengan sumber daya yang tersedia secara optimal. Terakhir ada pengertian alat atau media pendidikan dan jenis alat atau media. Alat atau media pendidikan adalah segala bentuk perantara atau sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Media pendidikan berfungsi sebagai perantara antara pendidik dan peserta didik, yang bertujuan untuk memperjelas, memperkuat, dan mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Contohnya, media visual, media audio, audiovisual, proyeksi, media berbasis IT, dan media cetak. Baiklah, itulah penjelasan dari saya dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.